Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memanjatkan puji syukur ke Zat Allah yang Maha Ghafur, dalam kesempatan ini saya Pak Agus menemukan sebuah artikel yang bagus sekali apabila dibahas bersama pada kesempatan kali ini, ya. Artikel ini berjudul bagaimana hukumnya takut mati karena wabah. Di artikel ini diawali dengan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, keadaan Muslim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kematian itu adalah sebuah keadaan yang pasti. Al mautu hakun, kan begitu. Mati itu adalah benar, hak, pasti. Dan bisa dibuktikan bahwa tidak ada manusia yang hidup abadi, tidak ada. Pasti pada satu saat akan meninggal dunia sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah menyatakan bahwa kematian itu sangat tidak bisa diundurkan atau disegerakan. Meskipun kita berusaha ingin meninggal dunia, ingin mati dengan cara bunuh diri, tapi jika Allah belum mengizinkan atau tidak sesuai dengan ketetapan Allah yang telah diagendakan tadi, itu akan ada halangan untuk tidak terjadi. Tapi kalau sudah takdirnya dia harus mati dengan cara bunuh diri, bisa terjadi, walaupun bunuh diri itu sendiri adalah hukumnya haram, dosa, menunjukkan tidak sabar menghadapi ujian hidup, kan seperti itu. Dan kematian itu datangnya tiba-tiba, bukan dikarenakan sebuah penyakit, ya. Tidak pasti orang yang mati itu karena sakit, orang yang mati itu karena miskin, karena sedih, tidak ada. Kadang-kadang orang yang sedang segar bugar, sehat walafiat, kalau jadwal yang telah diagendakan Allah itu sudah habis, ya. Kalau HP mah istilahnya kuota sudah habis, itu tidak ada ampun. Meskipun sedang bersenang-senang, meskipun sedang berada di sebuah tempat, di hutan misalnya, padahal dia di kota punya rumah megah, rumah mewah, tapi meninggal dunia di hutan bisa terjadi. Nah, itu bisa terjadi, ya, seperti itu. Nah, yang dimasalahkan oleh kita, bagaimana hukumnya kita takut mati dengan wabah? Wabah itu salah satu sebab, seperti sebab-sebab yang lain. Misalnya kematian disebabkan penyakit tipes, ya, stroke, cancer, sama dengan itu. Kalau kita takut mati dengan cara wabah, apa bedanya kita mati dengan penyakit lain? Nah, oleh karena itu, kematian itu bukan harus ditakuti. Karena tadi sudah pasti ada agendanya, sudah pastikan meskipun kita tidak mengenakan masker, tidak divaksin, kalau belum waktunya, bisakah itu berubah ketentuan Allah? Kan tidak. Bukan berarti kita harus menentang kebijakan pemerintah. Ya, boleh saja kita. Tapi jangan diniatkan untuk takut matinya. Hanya salah satu ikhtiar saja. Kalau kita misalnya terlalu kuat keyakinan bahwa kematian itu ditetapkan oleh Allah, tidak perlu ikhtiar mengenakan masker atau vaksin. Dengan divaksin, ya silahkan saja kalau tidak percaya. Tapi kalau terlalu percaya juga silahkan. Jadi apa bedanya dengan penyakit-penyakit lain? Ada orang yang berikhtiar maksimal untuk menyembuhkan penyakitnya meskipun belum tentu sembuh kalau Allah tidak mengizinkan. Dan ada orang juga tidak mau berobat tapi sembuh kalau sudah Allah mengizinkan.
Jadi sembuh dan tidaknya, mati dan tidaknya bukan sebabiah, tapi ketetapan Allah yang sudah diagendakan. Jadi ikhtiar itu hanya sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Lepas dari semuanya, bagaimana sikap kita untuk menghadapi kematian? Bukan kita harus takut atau tidak takut akan kematian. Tapi yang harus kita sikapi dan perhatikan adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 102 tadi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali sedang dalam keadaan muslim. Bukan berarti kita bisa mengatur kematian, janganlah kalian mati itu. Tapi berusaha jangan sampai terjadi takdir kita, ajal kita dalam keadaan sedang tidak muslim. Artinya ini sebuah dorongan agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Agar usaha kita bukan hanya sekedar menjauhi kematian dan menjauhi sakit, tapi juga ikhtiar kita agar kita, usaha kita, agar ketika kita aja dalam keadaan taat, taslim kepada aturan Allah, dalam keadaan bertakwa, beriman, dan sedang menjauhkan diri dari maksiat. Itu yang dimaksud surat Al-Imran ayat 102 tadi. Jadi kesimpulannya, janganlah di antara kamu sekali-kali mati kecuali dalam husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim. Jadi kita jangan sampai kematian kita itu di saat-saat kita sedang suuzon kepada Allah. Sedang suuzon kepada Allah, tapi berhusnuzon bahwa apapun yang terjadi ini adalah baik. Keadaan apapun, kondisi apapun, di saat kapanpun, di saat ini, ya, di saat-saat kita sedang tidak enak, tidak sesuai dengan harapan, tetap kita husnuzon kepada Allah. Apabila kita mendapat derita, mendapat kesusahan, tetap kita husnuzon kepada Allah bahwa ini adalah baik bagi saya. Allah memberikan ujian ini adalah baik bagi saya. Apalagi di saat kita bersenang, di saat kita sedang bersukacita, kita tentu saja husnuzon bahwa kesenangan ini dari Allah pula dan Allah menguji dengan kesenangan ini. Jadi ketika kita didatangi ajal, tiba saatnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnuzon, sedang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kematian yang berkualitas. Jadi tempat, waktu, dan penyakit atau sebab kematian tidak menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Yang menentukan selamat dari neraka dan kekal di surga adalah apa? Iman yang benar dan sedang di dalam Islam yang kafah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.